Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambarkan root locus dari transfer function suatu sistem. Berikut ini adalah langkah-langkah cara melukiskan root locus. Jadi, langkah yang pertama adalah meletakkan pole dan zero GHS pada bidang S. Jadi, kalau kita perhatikan di sini adalah pole dan zero GHS, jadi dari open loop transfer function-nya. Kemudian, langkah yang kedua, kita melukiskan sebagian cabang locus yang terletak pada sumbu real. Nah, di sini kita bagi menjadi dua, yaitu apabila K atau gain kita itu lebih besar dari 0, K-nya lebih besar dari 0, maka cabang yang dilewati oleh locus pada sumbu real itu adalah di sebelah kiri jumlah ganjil pole dan zero GHS. Sedangkan untuk K lebih kecil dari 0, yang dilewati oleh root locus adalah yang di sebelah kiri jumlah genap pole dan zero GHS. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba untuk soal berikut ini. Untuk contoh soal ini, kita mempunyai suatu sistem yang dinyatakan dengan blok diagram seperti ini. Jadi, yang di dalam blok ini, seperti kita ketahui, ini adalah G-nya, sedangkan H kita adalah unity feedback atau H-nya sama dengan 1. Jadi, bisa kita tuliskan bahwa GHS kita itu adalah sama dengan K S plus 3 dibagi dengan S plus 1, S plus 2, dan S plus 4. Nah, langkah yang pertama, kita akan meletakkan pole dan zero pada bidang S. Jadi ini adalah bidang S kita. Di sini adalah sumbu real dan ini adalah sumbu imajiner. Jadi ini adalah bidang S kita. Nah, kita akan meletakkan pole dan zero pada bidang S ini. Jadi kita definisikan dulu pole kita. Dari sini kita ketahui bahwa pole kita adalah S sama dengan 0, kemudian S sama dengan min 1, S sama dengan minus 2, dan S sama dengan minus 4. Sedangkan zero kita itu adalah S sama dengan min 3. Jadi kita letakkan pole dan zero-nya. Untuk pole kita gambarkan dengan tanda silang. Jadi di sini pada saat S sama dengan 0, pole, kemudian S sama dengan min 1, misalnya di sini min 1, kemudian S sama dengan min 2. Nah, di sini. Kemudian zero di sini pada S sama dengan min 3. Dan S sama dengan min 4 juga pole. Nah, ini kita sudah melakukan langkah yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Nah, pada langkah yang kedua kita melukiskan sebagian cabang locus yang terletak pada sumbu real. Nah, karena K kita di sini adalah lebih besar dari 0, berarti yang kita lukiskan adalah jumlah pole dan zero yang di sebelah kiri jumlah ganjil pole dan zero GHS. Jadi kalau kita lihat, kita bayangkan aja kita jalan gitu ya. Kita jalan dari sini, kemudian kita ketemu di sini ada satu pole. Satu di situ adalah ganjil, berarti di sebelah kiri jumlah ganjil. Maka di sebelah kiri pole ini dilewati oleh locus. Nah, setelah sebelah kiri, kemudian kita sampai di sini, berarti pole yang kita lewati sudah 2. Nah, karena 2 itu genap, berarti kirinya tidak dilewati. Tapi tadi yang kanan sudah kan dilewati. Kemudian kita jalan lagi, kemudian sampai yang di sini, berarti kita melewati 3 pole. Jadi jumlah pole-nya sekarang ada 3. Pole dan zero-nya jumlahnya 3. 3 itu adalah ganjil, jadi ini dilewati. Nah, kemudian setelah itu, karena ini 4, kemudian yang di sini 5, berarti ini yang kelima juga dilewati oleh locus. Gitu. Nah, seperti kita ketahui dulu pada pembahasan atau video yang sebelumnya, kita tahu bahwa pada locus itu selalu berawal dari pole dan berakhir di zero atau di titik tak berhingga. Jadi kalau di sini kita ketahui bahwa dia berawal dari pole, jadi selalu arah locus kita keluar dari pole, jadi panahnya keluar dari pole. Yang ini juga keluar dari pole, yang ini keluar dari pole. Nah, dari pole menuju ke zero atau menuju ke titik tak berhingga. Jadi kalau tidak menemukan zero, berarti pasti menuju ke titik tak berhingga. Dalam hal ini, yang ini, pole ini menuju ke zero yang di sini. Nah, yang sedangkan yang di sini, ini dua-dua keluar, nanti akan bertabrakan, kemudian akan berpisah di satu titik, itu yang disebut dengan breakaway point. Nah, breakaway point nanti akan kita bahas pada step yang keempat, begitu. Nah, sedangkan untuk yang di sini, untuk pole yang ini akan ke sana, jadi akan ke
minus tak beringga. Jadi untuk sumbu real minus tak beringga. Jadi keluar dari pol menuju ke tak beringga. Nah, titik awal dari pol atau titik awal dari lokus atau pada pol itu selalu K-nya sama dengan 0. Berarti berawal pada K sama dengan 0. Karena kalau kita perhatikan di sini apabila di sini pada pol berarti terletak pada misalnya S-nya di sini sama dengan 0, berarti K-nya di sini pasti sama dengan 0 yang ini. Kemudian jadi titik awalnya ini selalu pada K sama dengan 0, sedangkan untuk yang di 0 itu pada ini K sama dengan tak beringga, atau yang di sini juga akan menuju ke K tak beringga. Bukan minus tak beringga, tetapi K tak beringga, karena K kita adalah K ini adalah gennya, K-nya lebih besar dari 0, sedangkan titiknya atau garisnya memang pada sumbu real negatif atau real yang minus tak beringga gitu. Kemudian untuk setelah berikut ini kita akan menggambarkan yang kurang dari sini adalah ini harusnya kan tadi bertemu di suatu titik dan akan berpisah di sini. Nah, kita sebelum menggambarkannya tadi seperti kita ketahui lokus itu selalu berawal dari pol dan menuju ke 0 atau titik tak beringga. Nah, sekarang kita ingin tahu menuju ke titik tak beringganya di mana. Nah, titik tak beringga di mana yang di sini, itu kita harus tentukan dulu asimptotnya. Jadi, asimptot itu apa? Asimptot itu adalah garis yang akan didekati oleh lokus pada titik tak beringga. Jadi, setelah ini kita tentukan dulu asimptotnya. Langkah berikutnya adalah kita menentukan asimptot. Jadi langkah yang ketiga ini diperlukan apabila ada pol yang tidak memiliki pasangan 0. Jadi akan menuju ke titik tak beringga. Kalau ada yang menuju ke titik tak beringga berarti kita perlu mencari asimptotnya. Nah, asimptot yang dicari di sini adalah pusat asimptot dan sudut asimptot. Jadi kita cari, kemudian pusat asimptotnya dicari dengan rumus yang di sini, sigma C sama dengan minus dari jumlah pol, kemudian dikurangi dengan jumlah 0, dibagi dengan banyaknya pol, dikurangi banyaknya 0. Jadi untuk soal kita yang tadi, kita punya GHS kita, itu adalah sama dengan K, S plus 3, dibagi dengan S plus 1, S plus 2, S plus 4. Jadi kita bisa cari pusat asimptot kita itu adalah minus dari jumlahan dari pol-polnya, tapi di mana di sini kita ketahui bahwa ini adalah minus PI yang pol GHS, padahal pol kita adalah 0, min 1, min 2, dan min 4. Berarti yang dimasukkan di sini PI itu adalah 0, 1, 2, dan 4. Jadi kita jumlahkan semua 0 tambah 1 tambah 2 tambah 4. Kemudian dikurangi dengan jumlahan yang di 0-nya, minus ZI-nya. Berarti kita kurangi dengan 3. Dibagi dengan N minus M, di mana N-nya ini adalah jumlah dari pol. Jumlah pol kita ada 4 dan jumlah dari 0 kita itu sama dengan 1. Jadi bisa kita cari pusat asimptot kita adalah minus 4/3. Kemudian setelah kita mendapatkan pusat asimptot, kita perlu mendapatkan juga sudut asimptot. Nah, sudut asimptot kita cari dengan persamaan yang di atas ini, karena K kita lebih besar dari 0. Kalau K kurang dari 0, baru kita gunakan persamaan yang di bawah ini. Nah, untuk persamaan ini, kita pakai berarti 2 lambda plus 1 dikurangi N minus M kita adalah 4 dikurangi 1. Dikalikan dengan 180 derajat. Nah, di mana lambdanya itu kita masukkan mulai 0, 1, dan seterusnya sampai N minus M min 1. N minus M kita adalah 3 dikurangi 1 berarti sampai 2. Jadi nanti untuk beta kita itu mempunyai 3 harga. Ada 3 beta, yaitu yang pertama pada saat lambda sama dengan 0. Nah, pada saat lambda sama dengan 0 berarti sepertiga dikalikan 180 derajat atau kita dapatkan 60 derajat. Sedangkan untuk lambda sama dengan 1 berarti 3 dibagi dengan 3 kalikan 180 derajat, kita dapatkan 180 derajat. Dan yang terakhir untuk lambda sama dengan 2 berarti kita dapatkan 5/3 kalikan 180 derajat, kita dapatkan 300 derajat.
Jadi ini adalah pusat asimtot dan sudut asimtot kita. Kemudian kita kembali ke gambar kita yang tadi. Setelah kita dapatkan pusat asimtot dan sudut asimtot kita gambarkan ke gambar kita yang tadi ini. Jadi pusat asimtot kita ini kira-kira di sini, ini adalah 4/3 gitu ya. Kemudian sudut asimtotnya ada 60 derajat. Katakan misalnya ini adalah 60 derajat. Oh ya, perhitungan sudut selalu dimulai dari real positif sini ya. Jadi kita mulai ke sana, ini sejauh misalnya ini 60 derajat begitu. Kemudian yang ke sana ini adalah yang 180 derajat. Dan yang ke sana nanti ini adalah 300 derajat. Begitu cara menggambarkan asimtot. Nah, sehingga kalau kita lihat sekarang ini adalah gambar lokus kita. Jadi kalau digambarkan dengan baik, berarti gambarnya bentuknya seperti ini. Ini yang garis hitam ini adalah asimtot kita yang kita gambarkan, sedangkan lokus kita ini adalah yang garis biru. Nah, ini sebetulnya ada titik yang namanya titik breakaway point. Titik poinnya ini di berapa nanti akan kita pelajari setelah ini, sekalian dengan mempelajari bagaimana untuk break-in point. Jadi ada breakaway dan break-in point. Jadi saya berikan dengan satu contoh soal sekaligus. Nah, sekarang kita coba untuk contoh soal berikut ini. Nah, kita punya sistem yang dinyatakan dengan blok diagram ini. Kemudian dari sini kita tahu bahwa GHS kita itu adalah K S plus 3, S plus 4, karena hanya unity. Jadi yang di sini S plus 1, S plus 2. Langkah yang pertama itu adalah pole zero mapping. Jadi meletakkan pole dan zero pada bidang S. Jadi kita letakkan di sini pole kita itu adalah S sama dengan min 1 dan S sama dengan minus 2. Sedangkan zero kita itu ada S sama dengan min 3 dan S sama dengan minus 4. Oh ya, yang di sini dengan ketentuan juga K-nya lebih besar dari 0. Jadi kita gambarkan sebagian cabang lokus yang terletak pada sumbu real. Jadi kita langkah yang kedua. Untuk K lebih besar dari 0, itu berarti di sebelah kiri jumlah ganjil pole dan zero. Jadi kita bayangkan kita jalan dari sini, kemudian kita ketemu satu pole, satu itu adalah ganjil, berarti di sebelah kiri dilewati. Jadi kita, yang biru ini adalah lokus kita. Kemudian kita jalan lagi sampai di sini, berarti yang kita lewati di sini adalah jumlahnya 2. 2 itu genap, jadi sebelah kirinya pasti enggak. Tadi yang sebelah kanan. Sudah. Kemudian kita jalan lagi sampai di sini, ini 3. Jadi jumlah ganjil pole dan zero. Berarti dihitung semua. Jadi ini adalah 3. 3 sebelah kirinya. Sampai di sini. Jadi ini adalah sebagian cabang. Kemudian kita kasih arah panahnya. Lokus itu selalu berawal dari pole. Jadi kita gambarkan ke sana. Kemudian zero-nya selalu menuju ke zero. Begini. Dari sini kita tahu bahwa tidak ada pole yang menuju ke tak berhingga, sehingga kita tidak perlu menentukan asimtot. Jadi kita tidak perlu mencari pusat asimtot dan sudut asimtot, tapi kita perlu cari yang namanya breakaway point. Breakaway point itu adalah titik tempat lokus itu bertemu, kemudian akan berpisah. Jadi dari sini kan menuju ke sana, yang ke kiri, yang satu menuju ke kanan. Nanti akan bertemu di satu titik. Bertemu di satu titik untuk berpisah keluar. Kemudian kalau kita perlu juga yang namanya mencari break-in point. Break-in point itu adalah tempat masuknya lokus, kemudian akan menuju ke zero-nya, akan berpisah menuju ke zero-nya. Itu yang dinamakan breakaway dan break-in. Mari kita pelajari dengan slide yang berikut ini. Nah, cara menentukan breakaway dan break-in point itu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi ini adalah sigma B di sini adalah breakaway point atau break-in-nya. Kemudian PI itu seperti yang tadi adalah minus PI itu adalah pole dan minus ZI-nya adalah zero. Jadi bisa kita hitung untuk soal kita yang tadi, pole kita tadi tahu bahwa pole kita itu adalah untuk S sama dengan 1 dan minus 1 dan S sama dengan minus 2. Sedangkan untuk zero-nya itu untuk S sama dengan min 3,
dan S sama dengan min 4. Jadi kita hitung dengan persamaan ini. Kita hitung dengan persamaan ini berarti 1/4 dari sigma B plus 1 ditambah dengan 1/4 sigma B plus 2. Kita ingat tadi minus PI yang sama dengan polnya, makanya di sini tandanya plus. Kemudian sama dengan 1/4 sigma B plus 3 ditambah 1/4 sigma B plus 4. Nah, nanti ini kita lakukan dengan disamakan penyebutnya, kemudian dikalikan silang dan sebagainya, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa sigma B kita, jadi ini nanti caranya nanti mungkin begini, sigma B plus 1, yang di sini sigma B plus 2, sedangkan yang di sini ini nanti sigma B plus 2 ditambah sigma B plus 1, begitu. Terus kemudian yang di sini juga sigma B plus 3 dikalikan dengan sigma B plus 4. Yang atasnya sigma B plus 4 ditambah sigma B plus 3. Nah, kemudian nanti bisa dilakukan penjumlahan, kemudian dikalikan silang. Jadi kita dapatkan nanti sigma B kita itu sama dengan minus 3,366. Dan ini sigma B1 dan sigma B2 kita punya minus 1,634. Jadi ini kalau kita perhatikan dari gambar kita, yang di antara minus 3 dan minus 4 itu adalah 0, berarti ini yang disebut dengan break-in point. Sedangkan yang di sini ini adalah breakaway point. Ya. Gitu. Jadi kita kembali lagi ke gambar kita. Nah, jadi gambar kita yang di sini ini adalah breakaway point kita. Tadi breakaway point kita adalah minus 1,634. Sedangkan untuk break-in point kita itu di sini jadi minus 3,366. Jadi lokus kita adalah yang digambarkan dengan garis biru di sini. Nah, ini ada soal untuk kalian coba sebagai latihan soal. Jadi bisa digambarkan lokusnya, diikuti langkah-langkah yang telah kita pelajari. Jadi bisa nanti kalian gambarkan, kemudian tugas itu bisa dikumpulkan. Begitu langkah-langkah untuk melukiskan lokus, tapi kita belum belajar, kita baru belajar bagaimana kalau pol dan zero kita semuanya terletak pada sumbu real yang sudah kita pelajari tadi. Untuk pada video berikutnya, itu kita akan mempelajari bagaimana kalau pol dan zero kita tidak terletak pada sumbu real. Jadi, cara menggambarkannya bagaimana nanti kita akan bahas pada video yang berikutnya.